Tiga. Selamat pagi. Kita di sini bertiga ingin mempresentasikan proyek rumah 2 lantai untuk memenuhi tugas ujian tengah semester perencanaan dan pengadaan biaya proyek. Di sini kami bertiga sebagai pelaksana dalam proyek ini. Ada Naufal Ismail, ada Yusuf Feren, dan saya Fauzan Aimanyu. Di sini Yosafat sebagai owner, Naufal Ismail STMT sebagai direktur utama, dan saya Fauzan Aimanyu sebagai wakil direktur itu sendiri. Nah, jadi buat data proyek yang kita bangun sekarang, ini tuh rumah 2 lantai, proyek Fiona Loka, PT Angkasa Jaya Property. Alamatnya di Jalan Rawabuntu, Blok B, BSD, Serpong, Tangsel. Nilai proyek yang kita bangun 750 juta. Durasi proyek 120 hari, luas lantai dasar itu sebesar 183,7 meter persegi dengan 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Lanjut ke data proyek tentang lantai 1 masih sama, luas lantai 1 itu sebesar 149,4 meter persegi dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Ini gambarnya. Lalu untuk administrasi proyek, kami terkhusus untuk saya sebagai owner, saya akan meminta beberapa surat-surat penawaran dan beberapa surat-surat terkait atau administrasi pada proyek. Nah, untuk PT Angkasa Jaya Property sendiri sudah menyediakan surat penawaran. Di sini berasal dari PT Angkasa Jaya Property dengan data-data proyek yang ada, dan sebagai Nova Ismail sebagai direktur utama, berisi juga estimasi proyeknya sendiri, lalu terdapat juga stempel dan juga materai 6.000 sebagai pengesahannya. Lalu untuk jaminan penawaran ada BPJS Ketenagakerjaan, di sini ada jaminan penawarannya. Saya bertindak sebagai OBG yang akan meminta prinsipal untuk melaksanakan pekerjaan. Di sini dari prinsipal sendiri akan meminta bantuan dari Sureti yang biasa merupakan badan asuransi yang fungsinya nanti akan meminta dari prinsipal akan meminta Sureti untuk menjamin proyek ini, sehingga nantinya jika ada terjadi kendala atau permasalahan dalam proyek, dari pihak OBG akan meminta pertanggungjawaban dari Sureti ini sendiri. Lalu untuk next, di sini ada catatan-catatan lainnya. Nah, ini fakta integritas untuk menjamin kejujuran dan integritas dari perusahaan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Di sini ada surat pernyataan dari PT Angkasa Jaya Property untuk patuh terhadap peraturan. Lalu untuk pendirian perseroan komoditor ini diberikan oleh notaris dan terdiri dari beberapa pasal di dalamnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu untuk surat izin usaha perdagangan menengah dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Lalu untuk surat izin jasa konstruksi nasional juga dikeluarkan oleh Sekretariat Pemerintah Provinsi Banten. Di sini ada beberapa keterangan. Kartu nomor wajib pajak di sini ada dikeluarkan oleh Direktur Keuangan Republik Indonesia. Lalu untuk surat keterangan bank sebagai pendukung ataupun syarat untuk proses pelelangan itu sendiri. Lalu untuk surat dukungan bank, di sini ada dari PT Angkasa Jaya Property, diminta surat dukungan bank sebagai syarat pelelangan, surat keterangan badan usaha, lalu surat keuangan Republik Indonesia dikeluarkan dari Direktur Jenderal Pajak, keterangan fisikal, di sini ya berisi tunggakan pajak dan surat tahunan PPh. Di sini ada surat pembuktian pembayaran pajak. Lalu ada GAPNSI atau Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia yang merupakan tanda anggota biasa untuk Novel Ismail sebagai pemilik atau direktur utama dari PT Angkasa Jaya Property. Saya sebagai owner pasti akan meminta ini untuk sebelum melaksanakan proyek ataupun pelelangan proyek. Lalu untuk daftar perusahaan perseroan, ini adalah struktur organisasinya, seperti ini. Lalu untuk formulir isian penilaian kualifikasi pekerjaan pemborongan, ini ada beberapa pasal dan keterangan, ada data administrasi dan izin usaha, izin perdagangan, landasan hukum, pendirian badan usaha pengurus, lalu ada direksi, data keuangan, serta pajak. Nah, ini ada data personalia dari perusahaan PT Angkasa Jaya Property, lalu ada data fasilitas atau perlengkapan, peralatan,
pengalaman, dan data pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini. Lalu ini adalah formulir isian penilaian kualifikasi, kondisi modal kerja, rencana kerja dan syarat-syarat. Di sini ada beberapa pasal tentang pelelangan, kapan pelelangan itu dinyatakan batal, kapan pelelangan itu dinyatakan suratnya tidak berlaku, persyaratan penawaran, semua ada di sini. Nah, untuk teman-teman nanti kalau misalnya, dan Ibu Gali, nanti kalau misalnya ingin melihat datanya secara langsung, kami akan upload di deskripsi pada channel YouTube kami. Ini ada penetapan pelelangan, pelaksana, pemberian kelulusan pekerjaan, dan beberapa syarat-syarat lainnya. Saya akan skip. Nah, di sini ada beberapa administrasi proyek yang nantinya saya sebagai owner dari pemilik proyek ini akan memberikan kepada PT Angkasa Jaya Property untuk dibuatkan surat administrasi sebagai pendukung untuk syarat-syarat dalam pelelangan maupun pelaksanaan konstruksi itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Nova Ismail untuk WBS lantai dasarnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang work breakdown struktur atau WBS dari proyek kami rumah 2 lantai. Yang pertama dari lantai dasar yaitu pekerjaan persiapan yang terdiri dari pembersihan lapangan, pengukuran dan pemasangan bow plank, serta mobilisasi penyediaan listrik dan air kerja. Yang kedua ada pekerjaan fondasi, mulai dari galian, pengurukan pasir, unstamping, pemasangan fondasi batu kali, pengurukan tanah kembali, hingga leveling tanah. Yang ketiga adalah pekerjaan struktur beton, dimulai dari sloof untuk 20 x 30, yang terdiri dari bekisting sloof, pembesian tulangan utama dengan diameter 12 mm, pembesian tulangan sengkang dengan diameter 10 sampai 150 mm, serta pengecoran. Untuk selanjutnya ada kolom yang sama juga urutannya. Ya, selanjutnya ada balok, plat lantai yang juga sama. Kemudian ada tangga yang sedikit berbeda di diameternya, yaitu di pembesian tulangan dengan diameter 10 mm, serta pembesian tulangan sengkang dengan diameter 10 sampai 100 mm, serta karpot yaitu pengecoran. Next. Untuk Selanjutnya ada pekerjaan dinding, yaitu pemasangan dinding setengah batu bata adukan 1 piece per 5 piece. Plesteran dinding adukan, dinding setengah batu bata adukan, plesteran dinding adukan, serta acian dinding. Yang kelima ada pekerjaan lantai, mulai dari urukan pasir bawah lantai, adukan plesteran lantai, pemasangan tin lantai, pemasangan keramik untuk ukuran 40 x 40 dan 30 x 30 untuk kamar mandi. Pemasangan lantai koral sikat untuk karpot, serta waterproofing untuk lantai kamar mandi dan kamar mandi atau WC. Yang selanjutnya ada pekerjaan plafon, yaitu pemasangan rangka besi hollow, plafon gipsum, serta list profil gipsum. Selanjutnya ada pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan cat dan waterproofing, pekerjaan instalasi air, yaitu pemasangan pipa air bersih dan air kotor, pekerjaan sumur air, pemasangan booster pump merek Shimizu, pekerjaan septic tank, pekerjaan bak kontrol, pekerjaan roof sumur resapan. Yang selanjutnya ada pekerjaan sanitasi. Kita di sini memakai merek Toto untuk keran, floor drain, wastafel, sink dan kloset. Yang terakhir ada pekerjaan instalasi listrik untuk itu pemasangan stop kontak, pemasangan saklar tunggal dan ganda, pemasangan lampu, pemasangan panel MCB, pemasangan box PLN, serta pemasangan AC. Setelah dari lantai dasar, kita beralih ke lantai 1. Di lantai 1, pekerjaan WBS-nya adalah yang pertama ada pekerjaan struktur beton, yaitu kolam untuk 20 x 20 menggunakan K300. Dengan pekerjaan yang pertama bekisting kolom, pembersihan tulangan utama dengan diameter 12 mm, pembersihan tulangan sengkang dengan 10 sampai 150 mm, serta pengecoran. Untuk selanjutnya ada balok dengan ukuran 20 x 30,
K300 dengan pekerjaan yang hampir sama dengan yang sebelumnya dengan kolom. Selanjutnya ada plat lantai yang hampir sama, yang membedakan hanya pembersihan tulangan utama menggunakan diameter 12 sampai 100 mm. Sama dengan tulangan sengkangnya juga 12 sampai dengan 100 mm. Untuk selanjutnya ada dak atap. Dak atap ini pekerjaannya sama dengan plat lantai, termasuk ukurannya. Yang kedua ada pekerjaan dinding, yaitu pemasangan dinding batu bata, pemasangan dinding adukan, dan acian dinding. Yang ketiga ada pekerjaan atap, yaitu pemasangan reng galvalum, pemasangan aluminium foil, pemasangan genteng Excel Monir, pemasangan uung genteng, serta pemasangan listeng. Yang selanjutnya ada pekerjaan lantai, yaitu adukan plester lantai, pemasangan pin lantai, pemasangan lantai keramik, ukuran 40 x 40 serta 30 x 30 untuk WC, pemasangan dinding keramik untuk WC, ukuran 2 x 5 x 40, serta yang terakhir waterproofing untuk kamar mandi atau WC. Selanjutnya ada pekerjaan plafon, yaitu pemasangan rangka besi hollow, pemasangan plafon gipsum, serta pemasangan list profil gipsum. Selanjutnya ada pekerjaan pintu jendela, yaitu pemasangan satu set pintu tipe 1 dan 2, serta satu set pintu tipe 2, satu set pintu double, satu set jendela tipe 1, serta satu set jendela tipe 2. Selanjutnya ada pekerjaan cat, pelitur, dan waterproofing untuk tembok bagian luar, bagian dalam, kusen pintu dan jendela, serta plafon dan list. Selanjutnya ada pemasangan instalasi air, yaitu pipa air bersih, pipa air kotor, serta tandon air merek Penguin. Selanjutnya ada pengerjaan sanitasi, sama, yaitu menggunakan merek Toto. Yaitu yang dikerjakan adalah keran, floor drum, wastafel, serta kloset. Yang terakhir ada pekerjaan instalasi listrik, yaitu pemasangan stop kontak, saklar tunggal, saklar ganda, lampu downlight, lampu gantung, serta AC. Oke, selanjutnya ada finishing, yaitu pekerjaan khusus. Yang pertama ada dinding, pagar depan, pagar besi, railing tangga, railing balkon, serta vegetasi yang menggunakan penanaman rumput Jepang, serta pohon mangga. Yang kedua ada pekerjaan akhir, yaitu pembersihan akhir dan demobilisasi alat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk presentasi dari kelompok kami. Beberapa data proyek kami dapatkan di sini, kami kerjakan, tapi tidak terkait dengan instansi tertentu, karena ini murni adalah sebuah simulasi yang menjelaskan bagaimana suatu proyek dilaksanakan, terutama dalam proses pelelangan, di mana saya sebagai owner nanti akan meminta data-data administrasi dan WBS ini, dan pelaksana dari proyek, yaitu prinsipal atau PT Angkasa Jaya Property tadi akan menyediakan data-data administrasi proyek, serta beberapa WBS yang tadi disebutkan. Kurang lebih seperti itu presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan. Kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video yang kami tampilkan berikut ini. Terima kasih.